Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Aku datang ke kantor seperti biasanya, pukul 8 pagi, mengenakan kemeja biru tua yang sudah kusetrika semalaman. Kupikir hidupku baik-baik saja. Kupikir semuanya masih terkendali. Tapi takdir ternyata punya rencana lain. Namaku Ardi, usia 29 tahun. Baru saja menikah 8 bulan lalu dengan perempuan yang sangat kucintai. Rani, kami tinggal menumpang di rumah orang tuanya. Rencana sementara sampai kami cukup mapan untuk pindah. Saat itu aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi barang kebutuhan pokok. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk bertahan hidup. Sampai hari itu datang. Sekitar jam 10 pagi, atasan memanggilku ke ruangannya. Aku duduk di depan beliau, dan dari sorot matanya, aku tahu ini bukan rapat biasa. Maaf, Ardi, perusahaan gak punya pilihan lain. Kamu termasuk dalam daftar karyawan yang harus kami lepas. Aku terdiam. Jantungku berdetak tak karuan. Kenapa, Pak? Saya kerja keras, gak pernah telat. Atasanku menunduk. Saya tahu, tapi ini soal keuangan. Perusahaan kita nyaris bangkrut. Kita terpaksa memangkas tenaga kerja. Bukan karena kamu salah. Ini cuma soal angka. Angka, satu kata yang seketika menghancurkan segalanya. Dengan tangan gemetar, ku terima surat pemutusan kerja itu. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Jalan pulang pun terasa panjang dan penuh bayangan gelap. Aku berjalan tanpa arah, duduk di trotoar, memandang langit yang mendung. Dalam pikiranku, hanya satu hal yang terngiang, bagaimana aku harus bilang ini ke Rani. Aku tahu dia akan kecewa, tapi aku berharap, setidaknya dia akan tetap menggenggam tanganku. Bahwa aku bukan lelaki gagal hanya sedang jatuh. Tapi harapan itu, ternyata terlalu tinggi. Aku pulang dengan langkah lemas. Dan di depan pintu rumah mertuaku, aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diriku. Tapi ternyata, tak ada persiapan yang cukup untuk menyambut kehancuran kedua yang menantiku di dalam rumah itu. Aku berdiri lama di depan pintu rumah mertuaku. Nafasku berat, jari-jariku gemetar sambil menggenggam surat pemecatan. Aku tahu kabar ini akan mengecewakan, tapi aku tak pernah menyangka bahwa kehilangan pekerjaan akan membuatku juga kehilangan harga diri di mata orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Pintu terbuka. Rani, istriku, menatapku dengan dahi berkerut. Kamu kenapa pulang cepat? Tanyanya, tapi bukan dengan nada cemas. Lebih seperti curiga. Aku diam sejenak, lalu mengulurkan surat itu. Perusahaanku tutup, Wan. Semua karyawan di PHK. Belum sempat aku selesai bicara, Rani langsung menghempaskan surat itu ke lantai. Apa? Dipecat? Ya ampun, Mas. Baru juga nikah, udah jadi pengangguran. Teriaknya, wajahnya merah padam. Gimana aku mau hidup sama kamu kalau begini caranya? Aku terdiam, lidahku keluh. Aku baru saja kehilangan pekerjaan yang telah kugeluti 3 tahun terakhir, dan kini, aku kehilangan pengertian dari satu-satunya orang yang kupercaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bu Lilis mertuaku muncul dari dapur. Wajahnya tajam seperti pisau. Apalagi ini ribut-ribut. Ardi, kamu kenapa? Dia dipecat. Bu, jawab Rani cepat, dengan nada menyakitkan. Dan dia nggak tahu mau kerja apa sekarang. Bu Lilis mendengus. Pantas. Dari awal saya udah nggak yakin sama kamu. Gaji kecil, kerja biasa-biasa aja. Masa depan juga nggak jelas. Sekarang terbukti kan? Bu, saya nggak minta dipecat. Perusahaannya tutup. Saya juga nggak nyerah. Saya akan cari kerja lagi. Cari kerja? Zaman sekarang kerja susah. Mas, kamu pikir semudah itu? Potong Rani lagi. Aku nggak mau hidup miskin. Nikah sama kamu ternyata keputusan bodoh. Aku mematung. Kata-kata itu seperti tamparan yang membakar pipi. Keputusan bodoh. Jadi semua perjuangan, cinta, dan rencana yang kami susun dulu tidak berarti apa-apa. Bu Lilis berjalan ke arahku dan menunjuk pintu. Daripada kamu jadi beban di rumah ini, mending kamu pergi aja. Ardi, hidup anak saya masih panjang. Dia pantas dapat yang lebih baik dari kamu. Aku tercekat, Bu. Saya ini suaminya. Bukan lagi, sahut Rani sambil melepaskan cincin dari jarinya dan melemparnya ke lantai. Mulai sekarang, kita selesai. Aku berdiri kaku. Mataku mulai panas, tapi aku tahan. Harga diriku sudah diinjak-injak, tapi aku tak mau mereka melihatku lemah. Dengan kepala tertunduk, aku memungut cincin itu. Tak berkata sepatah pun, aku melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulunya kusebut rumah tangga. Langit mulai mendung. Hujan pelan turun membasahi wajahku. Tapi aku biarkan saja, karena air mata dan hujan tak bisa lagi kubedakan. Malam itu aku tidur di musala kecil dekat pasar. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa istri.
Yang kupunya hanya satu hal, dendam dalam diam. Suatu hari nanti, kalian akan melihat aku berdiri di tempat yang tak pernah kalian bayangkan. Dan saat itu datang, aku tak akan berteriak, tapi kalian akan tahu kalian telah menghina orang. Hari-hari setelah aku diusir dari rumah, mertuaku adalah hari-hari terkelam dalam hidupku. Aku tidur di musala kecil dekat pasar selama hampir seminggu. Tikar tipis dan sarung pinjaman jadi alas tidurku. Makan sekadarnya, kadang dari sisa nasi bungkus pedagang. Kadang aku cuma minum air keran untuk menahan lapar. Setiap malam, aku memandangi langit, bukan untuk mencari bintang, tapi untuk menenangkan hati yang hancur. Aku bukan cuma kehilangan pekerjaan, aku kehilangan istri, harga diri, dan masa depan. Tapi satu hal yang tidak hilang dari diriku, tekad. Aku tahu, kalau aku menyerah sekarang, maka semua hinaan itu akan jadi kenyataan. Aku akan selamanya jadi pecundang di mata mereka. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Suatu pagi, aku memberanikan diri datang ke proyek bangunan di pinggir kota. Aku melihat para pekerja mendorong adukan semen, mengangkat batu bata, berkeringat di bawah terik matahari. Aku bukan lulusan teknik, aku bukan tukang bangunan. Tapi aku butuh kerja. Aku dekati mandornya, pria berkumis dengan wajah keras namun tak menyembunyikan rasa iba saat melihat penampilanku. Yang kumal, "Bang, saya cari kerja. Apa aja saya mau. Tolong, kasih saya kesempatan." Dia menatapku sebentar, lalu menunjuk tumpukan semen. Gak ada gaji tetap, harian, ngangkut semen, pasir, adukan, kuat. Aku angguk cepat. "Kuat, Bang, saya sanggup." Dan sejak hari itu, aku resmi jadi buruh kasar. Hari-hariku dimulai jam 6 pagi. Mengangkat semen, menyusun bata, mencampur adukan. Tangan lecet, punggung sakit, kaki melepuh. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap peluh yang menetes jadi bahan bakar dendamku. Setiap sakit di tubuhku kuanggap sebagai cambuk yang mengingatkanku untuk tidak jadi lemah. Gaji harianku tak besar, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Aku juga mulai belajar. Diam-diam, saat istirahat, aku mengamati para tukang yang lebih mahir. Aku pelajari teknik bangunan, jenis material, sampai cara membaca denah. Sampai suatu hari, salah satu tukang tak masuk kerja. Mandor bingung karena pekerjaan harus selesai cepat. Aku memberanikan diri. "Bang, saya udah hafal caranya. Biar saya coba ngerjain bagian itu." Dia sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Dan sejak saat itu, aku bukan cuma buruh angkut, tapi mulai dipercaya jadi tukang bangunan. Dari satu proyek ke proyek lain, aku mulai dikenal karena kerja cepat dan hasil rapi. Pelan-pelan, aku kumpulkan uang lebih banyak. Aku tak lagi tidur di musala, tapi di kamar kos kecil yang sempit. Tapi bagiku, itu adalah langkah maju. Aku juga mulai menulis rencana-rencana, bikin sketsa sederhana, punya mimpi kecil. Satu hari nanti, aku ingin punya usaha sendiri di bidang bangunan. 2 tahun berlalu sejak aku diusir dengan hinaan, dan kini, bara dendam itu berubah menjadi nyala semangat. Tapi aku belum selesai. Aku bersumpah, saat aku kembali, mereka akan menyesali segalanya. Aku akan datang, bukan untuk membalas dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan bahwa aku sudah jauh lebih tinggi dari semua hinaan yang dulu mereka lemparkan. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Proyek bangunan tempatku bekerja pun sering tertunda karena cuaca. Tapi justru di antara hujan dan lumpur itulah, nasibku mulai berubah. Hari itu, aku sedang menyusun bata di proyek pembangunan rumah mewah milik seorang pengusaha. Rumah itu besar, desainnya modern, dan setiap harinya sang pemilik sering datang meninjau pekerjaan. Namanya Pak Haris, pria berusia 50-an, tapi geraknya gesit dan ucapannya tegas. Dari awal aku tahu, dia bukan orang biasa. Satu sore, hujan turun deras. Para pekerja lain berteduh, termasuk aku. Tapi karena pos jaga penuh, aku memilih duduk di dekat mobil Pak Haris, di bawah pohon mangga yang cukup rindang. Saat itu aku tak sadar, ternyata dia juga berdiri tak jauh dariku. "Mas," ujarnya tiba-tiba, membuatku refleks berdiri. "Iya, Pak, kamu kerja dari pagi?" "Ya, saya lihat kamu gak pernah main-main. Rapi hasil kerjamu." Aku hanya mengangguk, bingung harus jawab apa. Dia melanjutkan, "Kamu lulusan apa?" Aku tersenyum getir. "Cuma lulusan SMA, Pak, nggak sempat kuliah." Pak Haris mengangguk pelan, lalu ia menatapku agak dalam. "Kamu tahu gambar denah bangunan?" "Sedikit, Pak, saya sering belajar sendiri. Lihat dari kerjaan tukang-tukang lain." Pak Haris selalu menarik dompet dari sakunya, mengeluarkan kartu nama, dan menyerahkannya padaku. "Kalau kamu sungguh niat belajar dan kerja keras,
datang ke alamat ini. Saya punya toko material dan sedang cari orang lapangan, orang jujur dan tahan banting. Tapi ingat, yang malas dan suka ngelunggak akan lama di tempat saya. Aku menerima kartu nama itu dengan kedua tangan. Mataku nyaris berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya janji akan kerja sungguh-sungguh. Keesokan harinya, aku datang ke alamat di kartu nama itu. Sebuah toko material besar yang juga punya beberapa cabang di luar kota. Di sanalah aku memulai lembaran baru. Bukan lagi sebagai buruh, tapi sebagai staf lapangan dan pengawas proyek. Tugas pertamaku adalah membantu kelola logistik proyek kecil di pinggir kota. Tapi karena aku terbiasa kerja kasar dan paham ritme tukang, aku mudah diterima oleh para pekerja. Aku bisa jadi jembatan antara tukang dan manajemen. Dan itu membuat atasan di perusahaan cepat melihat potensiku. Dalam 6 bulan, aku naik posisi menjadi koordinator lapangan. Setahun kemudian, aku dipercaya mengelola proyek perumahan kecil sebagai penanggung jawab. Gajiku lebih dari cukup, tabunganku tumbuh cepat. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah, aku mulai membangun mimpiku sendiri. Di sela kerja, aku mulai mencatat. Aku belajar tentang bahan bangunan, harga pasar, sistem pengadaan. Aku ikut pelatihan gratis tentang manajemen proyek. Dan diam-diam, aku membuat proposal bisnis kecil-kecilan. Bermodalkan uang tabungan dan relasi dari tukang-tukang lama, aku membuka usaha mandiri, jasa renovasi dan bangun rumah sederhana. Awalnya satu proyek kecil dapur rumah ibu guru di kampung, lalu bertambah jadi 2, 3, sampai aku tak sempat lagi turun tangan sendiri. Dalam 2 tahun, dari pria yang tidur di musala dan dihina sebagai pecundang, aku kini punya tim sendiri, punya kendaraan operasional, punya klien tetap, punya nama yang mulai dikenal di dunia bangunan lokal. Dan di balik semua itu, aku tahu, hari pembalasan itu semakin dekat. Aku tak menyimpan dendam, aku hanya menyimpan ingatan tentang bagaimana mereka merendahkanku, dan bagaimana kini mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Semakin aku bekerja keras, semakin aku menyadari satu hal, tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang konsisten dan sabar. 2 tahun berlalu sejak aku diusir dari rumah itu. Dalam 2 tahun itu, aku tidak pernah berhenti belajar, bekerja, dan membangun. Dari proyek kecil renovasi dapur dan kamar mandi, usahaku kini mulai dipercaya mengerjakan rumah utuh dari nol. Tak jarang, klien merekomendasikanku ke teman atau kerabat mereka. Aku selalu menjaga kualitas, menepati janji waktu, dan mengutamakan komunikasi. Itulah yang membuat bisnisku tumbuh bukan karena iklan besar, tapi karena kepercayaan. Uang perlahan mengalir. Aku mulai bisa membeli peralatan sendiri, tidak menyewa lagi. Aku punya 3 tim tukang tetap, dan beberapa freelance yang siap kupanggil kalau proyek sedang padat. Mobil pickup bekas yang dulu kubeli dengan tabungan pas-pasan kini digantikan dengan kendaraan operasional baru. Namun bukan hanya materi yang berubah, aku pun berubah. Dulu aku lelaki yang ragu-ragu, yang terlalu banyak berharap dari cinta. Tapi sekarang, aku jadi pria yang belajar untuk berdiri sendiri, dan tahu kemana arah langkahku. Aku pindah ke rumah kontrakan sederhana, tapi bersih dan milik sendiri hasil kerja keras dari proyek pertamaku. Di dalam rumah itu, setiap malam aku duduk di depan meja, membuka laptop bekas, dan menuliskan semua rencana-rencana bisnisku. Sampai suatu hari, takdir membawaku kembali dekat dengan masa lalu. Aku mendapat proyek renovasi rumah mewah di sebuah kompleks perumahan elite. Klienku seorang ibu muda yang baru saja membeli rumah second. Saat survei lokasi, aku terkejut rumah itu hanya 5 unit dari rumah mertuaku dulu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku kembali menjejak tanah itu bukan sebagai pria yang diusir, tapi sebagai kontraktor profesional yang dipercaya oleh orang berduit. Hari demi hari aku bekerja di sana. Beberapa tetangga keluar masuk, melihat, memuji, dan tak lama, kabar tentang Ardi, tukang yang dulu jadi buruh tapi sekarang bawa tim bangunan sendiri mulai beredar. Aku tahu, pada akhirnya kabar itu akan sampai ke telinga mereka. Dan benar saja, suatu sore, saat aku sedang mengawasi pekerja di depan rumah proyek, suara itu terdengar lagi, lembut, tapi penuh keterkejutan. Ardi, aku menoleh pelan. Di sana berdiri Rani, mantan istriku. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus. Di belakangnya, ibunya, Bu Lilis, berdiri membatu. Mereka memandangku seperti melihat hantu masa lalu. Tapi aku bukan hantu, aku kenyataan yang datang untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya hilang dan siapa yang bangkit. Aku tersenyum tipis. Ya, Bu, ya, Ran, ini saya. Rani menggigit bibir. Kamu kerja di sini. Aku mengangguk. Saya yang pegang proyek renovasi rumah ini. Alhamdulillah,
usaha lancar. Sekarang saya jalani jasa bangun dan renovasi. Mereka terdiam, tak ada lagi ejekan, tak ada lagi tawa menghina, hanya tatapan kosong, dan penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Aku tak perlu berkata banyak, karena saat seseorang berhasil membuktikan diri, diamnya pun bisa lebih tajam dari 1000 kata. Dan dalam hati aku berkata, dulu kalian mengusirku karena aku miskin. Kini kalian hanya bisa menatapku dari luar pagar. Setelah pertemuan singkat di depan rumah proyek itu, aku pikir mereka tak akan muncul lagi. Tapi ternyata aku salah. 3 hari kemudian, saat aku sedang mengecek material bangunan di toko, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Awalnya aku abaikan, tapi setelah berdering 3 kali, aku angkat. Assalamualaikum. Ini Ardi. Suaranya pelan, ragu, tapi aku langsung tahu siapa itu. Waalaikumsalam. Iya, ini Ardi. Ini siapa? Ya, tanyaku datar. Ini, Rani, boleh kita ketemu, Mas? Ada yang ingin saya bicarakan. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, boleh, tapi bukan di rumah itu. Kita ketemu di taman kompleks, jam 5. Sore itu aku datang, duduk di bangku kayu taman kecil yang rimbun. Rani datang mengenakan gamis sederhana, jauh dari dandanan mewah seperti dulu. Wajahnya terlihat letih, matanya bengkak seperti habis menangis. Tak lama, Bu Lilis datang menyusul. Entah kenapa, melihat mereka berjalan mendekat, aku tidak merasakan dendam. Hanya satu rasa, lega, karena aku berdiri di sini bukan sebagai lelaki yang diusir, tapi sebagai lelaki yang sudah mengalahkan masa lalu. Rani duduk, menunduk, lama sekali sebelum akhirnya bicara. Mas, aku minta maaf. Aku salah. Aku egois. Aku buang Mas di saat Mas paling butuh dukungan. Aku menatap lurus, tak menjawab. Ia melanjutkan, suaranya gemetar. Setelah Mas pergi, hidupku nggak jadi lebih baik. Aku kira cerai dari Mas bisa bikin aku bahagia. Tapi ternyata semua berubah. Suami baruku, kasar, dan akhirnya ninggalin aku juga. Sekarang aku tinggal lagi sama Mama, kami susah. Bu Lilis ikut bicara, suaranya lebih pelan dari biasanya. Maafkan Ibu juga, Ibu hilaf. Dulu Ibu sombong, sekarang malah Ibu yang malu. Setiap hari lihat kamu kerja di rumah itu, bawa anak buah, bawa mobil, jadi bos. Ibu cuma bisa nunduk. Aku menghela napas. Untuk sesaat, aku mencoba mengingat saat-saat aku menangis sendirian di musala. Saat aku makan dari sisa nasi bungkus. Saat punggungku sakit mengangkat semen. Dulu aku berpikir hari ini akan jadi hari pembalasan. Tapi ternyata, aku tidak butuh membalas. Kenyataan sudah cukup menyakitkan bagi mereka. Akhirnya aku bicara. Saya sudah nggak ada dendam, Bu, sama sekali nggak. Justru saya berterima kasih. Karena perlakuan Ibu dan Rani dulu, saya jadi seperti sekarang. Kalau saya terus dimanja, mungkin saya nggak akan pernah bangkit. Rani mulai menangis. Apa? Mas masih bisa terima aku kembali? Aku tersenyum, lembut tapi tegas. Maaf, Ran, aku sudah bukan Ardi yang dulu. Dan kamu juga bukan lagi bagian dari masa depanku. Luka itu sudah sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Aku nggak bisa jalan mundur. Rani menunduk dalam, menggenggam rok panjangnya erat-erat. Bu Lilis hanya menatapku pasrah. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembelaan, hanya diam. Dan aku pun berdiri, menyampaikan kata terakhir sebelum pergi. Terima kasih, karena pernah menghina aku. Sekarang aku tahu rasanya menjadi rendah. Dan karena itu, aku belajar jadi lebih tinggi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Lalu aku berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. 3 tahun lalu, aku keluar dari rumah itu tanpa apa-apa, tak punya pekerjaan, tak punya istri, tak punya harga diri. Tapi hari ini, aku berdiri di tempat yang sama, dengan posisi yang jauh berbeda, bukan sebagai pengangguran yang dicaci, bukan sebagai pecundang yang diusir, tapi sebagai pemilik perusahaan, konstruksi kecil yang berkembang, pesat dan dipercaya banyak orang. Aku tak datang untuk pamer, aku tak membawa dendam, aku datang karena pekerjaanku membawaku ke tempat ini lagi. Proyek besar yang sedang kutangani kini mencakup beberapa unit rumah mewah, termasuk pengembangan di belakang rumah mertuaku dulu. Di kompleks ini, semua orang mulai mengenal siapa aku. Pak Ardi, spek lantainya seperti yang premium ya? Pak Ardi, ownernya minta tambahan rooftop garden. Pak Ardi, bisa bantu renovasi rumah lama saya. Suara-suara itu terdengar setiap hari. Dan di antara suara itu, aku sering melihat sosok yang diam-diam mengintip dari balik jendela Rani dan Bu Lilis. Mereka tak pernah lagi datang menemuiku. Tapi aku tahu, mereka mengamati. Setiap mobil proyek masuk, setiap tukang menyebut namaku. Setiap tetangga bercerita tentang keberhasilanku. Aku tahu, mereka mendengar semuanya. Sampai suatu hari,
Saat Serah terima proyek dengan salah satu klien, aku membawa ibuku wanita tua yang dulu pernah ikut menangis bersamaku saat aku terpuruk. Dialah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Ibu bangga sama kamu, Di, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku hanya tersenyum, tak mampu berkata apa-apa. Dan di kejauhan, aku melihat Rani berdiri di pagar rumah lamanya. Matanya menatapku lama. Tatapan yang dulu pernah menghina, kini penuh penyesalan dan luka yang terlambat disadari. Bu Lilis duduk di kursi teras, diam membisu. Keriputnya dalam, penuh beban. Mereka tak perlu berkata apa-apa, karena aku sudah tahu, di dalam hati mereka, penyesalan itu tumbuh dalam dan tak bisa ditarik kembali. Kini aku tinggal di rumah sendiri, bukan rumah kontrakan, tapi rumah yang kubangun dari hasil kerja keras dan keringatku sendiri. Di garasi, terparkir mobil kecil hasil tabungan bertahun-tahun. Di mejaku, sudah ada proposal besar dari pengembang properti kota. Hidupku mungkin tak sempurna, tapi aku bahagia, bukan karena sukses, bukan karena uang, tapi karena aku bisa membuktikan satu hal penting, bahwa hinaan bukan akhir, bahwa ditinggalkan bukan berarti kalah, dan bahwa diam bisa jadi balasan paling menyakitkan untuk mereka yang pernah merendahkan kita.